Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi dalam solusi jawaban masalah sehari-hari yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima Hadrat Mirza Masur Ahmad Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz, yakni berkenaan dengan apakah Nabi Yahya dan Nabi Zakaria alaihissalam mati syahid. Ada seseorang dari Inggris menulis pertanyaan kepada Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz tentang pernyataan Hadrat Masih Maud alaihissalam dan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu yang menyebutkan kesahitan Nabi Yahya alaihissalam. Namun beliau menyatakan bahwa di dalam kelas penerjemahan Al-Quran Hadrat Khalifatul Masih keempat disebutkan tidak ada penyebutan implisit tentang kesahitan Nabi Yahya alaihissalam, hanya tentang kematiannya. Beliau meminta petunjuk tentang hal ini. Di dalam suratnya tertanggal 31 Januari 2023, Hadrat Khalifatul Masih Waqt telah memberikan panduan sebagai berikut. Sebagaimana terdapat perbedaan pendapat yang tercatat di dalam kitab-kitab sejarah di kalangan ulama klasik mengenai wafatnya Nabi Yahya dan Nabi Zakaria alaihissalam, baik dibunuh maupun tidak. Maka demikian pula terdapat perbedaan pendapat di kalangan Jemaat Ahmadiyah mengenai hal ini. Berdasarkan kesimpulan kami dari ayat-ayat Al-Quran dan tafsir hadis, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk yang diberikan oleh Hadrat Masih Maud dan pernyataan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, saya berpendapat bahwa setiap nabi yang merupakan yang pertama atau terakhir dari suatu dispensasi atau orang yang kepadanya Allah Ta'ala telah berjanji bahwa dia akan melindunginya dari jangkauan orang-orang, tidak dapat dibunuh. Bagi para nabi lainnya, dibunuh bukanlah hal yang tidak terhormat, juga tidak mengurangi status mereka, karena mati dengan cara seperti itu juga merupakan bentuk kematian. Namun dibunuh di dalam keadaan gagal bukanlah hal yang pantas bagi seorang nabi. Oleh karena itu, ketika seorang nabi telah menyelesaikan misinya, tidak masalah apakah ia meninggal dunia secara wajar atau disahidkan oleh orang lain. Karena tidak seorang pun terkejut dengan kematian seseorang yang telah berhasil di dalam tugasnya, dan musuh pun tidak memperoleh kesenangan apapun darinya. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria alaihissalam bukanlah nabi pertama maupun terakhir dari suatu zaman, dan tidak ada pula janji ilahi yang tercatat bahwa Allah Ta'ala pasti akan melindungi mereka dari tangan musuh-musuh mereka. Oleh karena itu, keyakinan kami adalah bahwa ketika para nabi itu syahid, mereka tidak diragukan lagi telah melaksanakan dengan sempurna tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pernyataan Hadrat Masih Maud alaihissalam yang dengan jelas menunjukkan bahwa beliau berpandangan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam dibunuh. Misalnya ketika menerjemahkan surah Al-Baqarah ayat yang ke-88, beliau telah menyatakan, "Hai Bani Israel, apakah sudah menjadi kebiasaan kalian bahwa setiap kali seorang Rasul datang kepada kalian, kalian mengingkari sebagian dari mereka dan membunuh sebagian yang lainnya?" Terdapat di dalam buku Aina Kamalatul Islam
Rohani Hajain jilid 5 halaman 34. Dalam buku Hadrat Masih Maud salam yang berbahasa Arab, Hamamatul Busro, beliau telah menulis, kematian karena dibunuh bukanlah aib bagi para nabi, tidak pula mengurangi derajat mereka, dan tidak pula merupakan aib bagi mereka. Betapa banyaknya nabi yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala, seperti Nabi Yahya alaihissalam dan ayahnya. Karena itu berpikirlah dan carilah jalan orang-orang yang mendapat petunjuk. Janganlah kamu bersama orang-orang yang sesat. Hamamatul Busro, Rohani Hajain, volume 7 halaman 255. Begitu juga di dalam buku Ijala Auham, Hadrat Masih Maud salam telah menulis, demikian pula Nabi Yahya alaihissalam juga menyebut para ulama Yahudi dan para tetua mereka sebagai keturunan ular beludak, dan karena kedengkian dan tipu daya mereka, beliau terpaksa mengorbankan nyawanya. Ijala Waham bagian 1 Rohani Hajain volume 3 halaman 110. Jadi mengingat pernyataan-pernyataan Hadrat Masih Maud alaihissalam ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam juga berpendapat sama bahwa Nabi Yahya alaihissalam memang telah terbunuh. Pada masa kekhalifahan beliau muncul perdebatan mengenai hal ini yang mendorong beliau menyampaikan 3 khutbah Jum'ah tentang hal tersebut. Di dalamnya beliau menetapkan bahwa Nabi Yahya alaihissalam telah syahid, dan juga menunjukkan bahwa inilah keyakinan Hadrat Masih Maud alaihissalam dan para sahabat beliau. Khutbah-khutbah ini disampaikan pada tanggal 26 Agustus, 2 September, dan 9 September 1938, dan dapat ditemukan juga di dalam Khutbah Mahmud, volume 19, halaman 556 sampai dengan 669. Lalu terkait pernyataan Hadrat Khalifatul Masih keempat rahmatullah alaihi di dalam daras Quran beliau, Hadrat Khalifatul Masih keempat rahmatullah alaihi tidak menyatakan pendapatnya final, namun menyebutkan bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini. Saya telah melakukan penelitian mengenai hal ini, dan posisi yang tepat adalah yang telah saya uraikan di atas. Hadrat Khalifatul Masih keempat rahmatullah alaihi merujuk pada sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam berikut di dalam Malfujat untuk mendukung perspektif beliau. Karena penyaliban diwajibkan bagi para penjahat, maka disalibkan juga merupakan penghinaan bagi seorang nabi. Oleh karena itu, di dalam Taurat telah dinyatakan bahwa siapapun yang digantung di kayu salib akan terkutuk. Demikian pula penyakit-penyakit najis seperti sifilis dapat terjadi pada orang-orang yang korup, sehingga penyakit-penyakit ini pun tidak menimpa para nabi. Dibunuh sendiri tidak tercela bagi para nabi, tetapi tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa semua nabi dibunuh dengan cara yang sama yang digunakan untuk penjahat yang keji. Seorang nabi tidak dibunuh dengan cara yang sama seperti orang-orang fasik. Terdapat di dalam Al-Badar nomor 12 volume 2 tanggal 10 April 1903. Jadi di sini Al-Masih yang dijanjikan tidak meniadakan kemungkinan para nabi dibunuh. Sebaliknya, beliau meniadakan kemungkinan mereka disalib, mati karena penyakit terkutuk, atau dibunuh dengan cara terkutuk yang sama seperti yang digunakan untuk membunuh penjahat-penjahat yang keji. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, berkenaan dengan kesahidan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Semoga kita dapat memahami. Allahumma amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.